A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Syarah Hudhudi. Kalau kitab itu cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah pada halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqlidu an tattaba'a ghairaka fi qawlihi aw i'tiqadihi duna an ta'rifa dalilahu. Taklid, apa arti taklid? Taklid merupakan engkau ikut akan orang lain, baik pada perkataannya maupun pada i'tikadnya, yang dia itu tidak mengetahui tentang dalilnya. Ini hanya mengikut-ngikut orang saja. Kalau orang lain bilang A, dia A juga. Kalau orang lain balik lagi, dia berkeyakinan tentang B. Ya, orang lain juga itu ikut juga B, balik lagi. Kalau mendengar dia meyakini misalnya Tuhan C, dia balik lagi. Tidak ada keyakinan yang hakiki baginya. Kalau bahasa Aceh itu disebutkan bagai boh truong lam je. Artinya tidak ada keyakinan, tidak ada istiqamah untuk mengenal Allah. Kalau pembahasan mengenai tauhid, taklid seseorang mentaklidkan diri orang lain, itu belum mencukupi i'tikad seseorang. Amma idza arafta dalilahu fa innaka 'arifun walasta bimuqallidi. Adapun apabila engkau mengenalkan dalilnya, maka sesungguhnya diri kamu itulah dikatakan sebagai arif, orang yang sudah mengenal Allah, dan bukanlah termasuk kepada muqallid. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan yang sudah lewat. Mudah, i'tikad kita mudah. Cuman yang kadang segelintir orang tidak mau belajar. Alangkah baiknya hanya lewat HP, lewat kita nonton video ini. Bila telah sempurna, mudah-mudahan telah sempurnalah i'tikad kita. Makanya sampai habislah saudara-saudaraku, engkau tontonkan channel ini. Kenapa? Karena ini dapat membawa keuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Insya Allah akan Allah masukkan kita semua dalam surganya. Fahtaradha biqaulihi ay arifa an jami'i ma taqaddama. Maka dipeliharakan dengan perkataannya musannif ay arifa, bahwa mengenal ia daripada sekalian apa yang sudah dibahaskan. Artinya harus konkret, harus jazam i'tikad kita. Janganlah dengan dhan, janganlah i'tikad kita dengan waham maupun dengan syek. Itu tidak memadai. Wa qad ikhtalafa fi man qalada fi aqa'iqit tauhidi. Dan sungguh berbedalah pandangan para ulama fi man qalada fi aqaidit tauhidi, terhadap siapa saja yang mentaklidkan dalam akidah tauhid. Hal yakfihi takliduhu idza kana jaziman bihi la taraddada ma'ahu duna isyani. Apakah memadai kepada diri seseorang apabila
Dia telah menjazamkannya. Dia telah memastikannya. Dan tidak terjadi keraguan pada dirinya. Apakah dia tidak berdosa? Au ya'si bitarkihin nadhari. Atau dia malah berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan nadhari. Meninggalkan tinjauan. Wa ba'duhum qayyadal isyana bi ayakuna fihi ahliyatan nadhari. Dan sebahagian mereka itu para ulama, mereka itu mengaitkan termasuk dosa. Kenapa? Karena dia itu termasuk ahli nadhar. Orang yang sudah sempurna pemikirannya, tetapi dia tidak menggunakan akalnya untuk memahami betul tentang hakikat Allah, tentang sifat-sifat para rasul. Wa amal qawlu bi annahu kafirun. Dan satu pendapat para ulama mengatakan dia itu termasuk yaitu kafir. Kenapa? Karena bukan lewat dalil, bukan lewat ma'rifah Allah Ta'ala, tetapi hanya dia mentaklidkan orang lain saja. Fa innama ya'rifu li Abil Hashim minal Mu'tazilah, maka hanya saja didefinisikan bagi Abi Hashim daripada golongan Mu'tazilah yang dia mengatakan adalah termasuk kafir, orang yang tidak memakaikan nadharnya. Wat dalilu matlubu minal mukallafi indal qailina biwujubi ma'rifati huwa dalilul wa huwa dalilul jumali. Dan dalil yang dituntutkan kepada si mukallaf di sisi ataupun menurut pandangan ulama yang mereka itu wajib ma'rifah, yaitu dalil secara ijmali. Dalil secara global, bukan secara terperinci. Apa arti dalil ijmali? Wa huwal ma'juzu an takririhi wa halli syubhihi. Dianya itu lemah untuk menetapkan, untuk mengokohkannya lemah. Tidak ada argumen apa-apa. Dan untuk menolak syubhat dia juga tidak mampu. Bagaimana contohnya? Kama iza qila lahu ata'taqidu annallaha mawjudun fayaqulu na'am. Sebagaimana apabila dikatakan seseorang baginya, apakah engkau mengiktikad bahwa Allah ada? Fayaqulu na'am. Dia berkata, ya. Kamu, apa iktikad kamu? Apakah engkau meyakini adanya Allah? Dia dengan spontan menjawab, ada Allah. Wa ma daliluka ala zalika? Dan apakah dalil engkau terhadap apa yang sudah engkau katakan? Fayaqulu hadhil makhluqat. Dia berkata, adanya alam, adanya makhluk. Dia hanya sampai di situ aja. Wa ya'jizu an kafiyati dilalatiha min annaha hal hiya min jihati hudusiha au imkaniha au huma ma'an au nahwi zalik. Dan dia lemah daripada menguraikan tentang kaifiyah tata cara dalalahnya. Baik dari segi hudusnya alam ataupun mungkinnya alam ataupun hal yang lain. Dia tidak mampu untuk mendeskripsikan tentang hal itu. Makanya ini termasuk kepada dalil ijmali. Dia sudah memadai tentang ketauhidan. Walaupun dia tidak sanggup menjabarkannya. Wa an raddi syubhillati awradahal mulhidatu min anna a'radal alimi hawadisun la awwala laha wa nahwi dzalika minadh dhalali. Dan daripada menolak syubhat
yang telah dipaparkan oleh orang-orang kafir bahwa alam merupakan hadis yang tidak ada awal baginya dan seumpama lain daripada kesesatan. Orang-orang mulhid, orang-orang kafir, dia mengatakan alam ini adalah hadis. Apa arti hadis? Hudus baharu. Akan tetapi dia menambah. La awwalalah. Tidak ada awal bagi alam. Ingat, inilah dia yang dimana letak kesalahannya. La awwalalah. Dia mengatakan tidak ada awal bagi alam. Berarti kalau tidak ada awal, itu sudah termasuk kepada qadim. Sedangkan qadim hanya satu. Apa? Zat Allah sebagai qadim. Selain daripada zat Allah, semuanya hawadis, semuanya baru, semuanya makhluk. Tentu ada titik permulaannya. Maka oleh karenanya, walaupun seseorang tidak memahami sampai luas pembahasannya, sampai luas penjabarannya, kalau dia hanya sanggup meyakini ataupun sanggup memahami tentang Allah, tentang Rasul lewat dalil ijmali, sudah memadai i'tikadnya. Terima kasih.